la tiba ya'dilu turbatan dhamma a'zumahu tuba limuntasyikin minhu wa multazimi. Nah, setelah bait ini nanti kita akan masuk ke bait yang hanya berbicara tentang maulid Nabi. Bicara maulid ini. Berarti ini bait terakhir dalam fasal ini. Nah, pada bait sebelumnya tadi karena lu'lu'ul maknunu fi sodafin itu panjang, mulai fama blagul ilmi itu semua berbicara tentang keistimewaan, keagungan Nabi ketika dikala hidupnya. Nah, sekarang beliau tutup dengan bait syair yang terakhir dalam fasal ini dengan menceritakan kemuliaan beliau setelah wafatnya. Bagaimana setelah wafatnya? La tiba ya'dilu turbatan dhamma a'zumahu. Tidak ada wewangian yang ya'dilu. La tiba, tidak ada wewangian ya'dilu yang bisa menandingi wanginya turban tanah dhamma yang sedang mendekap a'zumahu, jasad beliau yang mulia. Tuba, alangkah beruntungnya, limuntasyikin, bagi orang yang bisa menghirup wanginya tanah tersebut, minhu, darinya, wa multasimi, dan yang mampu menciumnya secara langsung. Allahu Akbar. Jadi di alam semesta ini tidak ada wangi yang melebihi aroma wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi di sini saking besarnya, saking mulianya Rasulullah untuk langsung digambarkan wangi tubuhnya itu, beliau lebih menjaga adab. Artinya tanahnya saja, ya, tanah yang sedang mendekap jasad beliau yang mulia, itu wanginya tanah itu tidak bisa dibandingkan dengan seluruh wangian yang ada, gitu. Karena tanah itu langsung mendekap jasad beliau yang mulia. Terus beliau sendiri tuh kayak apa, begitu loh. Bisa paham? Ya, jadi betul-betul ini hiperbola lah begitu. Hiperbola. Jadi kalau tanah yang mendekap, yang menyelimuti jasad beliau yang mulia di dalam kuburnya, wanginya itu tidak bisa ada yang menandingi seperti apa dirinya Nabi. Maka tuba, beruntung bagi orang yang jadi orang yang mencium wangi itu ada dua. Ada muntasyikin, ada multasimi. Hanya ada dua. Ada yang nyium minyak wangi itu kayak begini. Nah, yang kedua ada kayak buhur, taruh begitu terus dihirup dari jauh. Nah, ada dua saja. Menghirup aromanya atau mencium langsung dari tabungnya. Dua saja, menikmati minyak wangi. Maka di sini beliau menggambarkan beruntung orang yang berdiri di hadapan makomnya kemudian tercium wangi beliau yang mulia, atau langsung menyentuh turbah makomnya kemudian langsung menciumnya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Suatu hari Sayyidah Fatimah Az-Zahra datang berziarah ke makam ayahnya, kemudian pasir tanah Nabi itu diletakkan di atas wajahnya, kemudian beliau mengatakan, "Oh, alangkah wanginya, tidak ada wangi yang sebanding dengan wangi tanahmu, wahai ayahku." Jadi wanginya itu Masya Allah, ya. Kayaknya untuk menyentuh langsung, Allahu Akbar, ya. Tapi kalau muntasyikin mungkin bisa. Nah, muntasyikin ini ada dua makna. Memang wangi di sini memang wangi hakiki, atau hijab yang dibuka oleh Allah hingga orang tertentu yang bisa mencium wanginya. Kalau saya pribadi, wangi itu memang wangi hakiki. Maksudnya semua orang bisa mencium wangi itu, begitu. Semua orang beriman maksud saya. Karena begini. Jangankan Nabi, kemarin waktu saya di Mesir sama Gus Nib itu, saya ziarah ke makamnya Sayyidina Amr bin As, sahabat beliau yang mulia, penakluk negeri Mesir. Itu yang jaga makam Sayyidina Amr bin As itu bilang, itu ada retakan di kuburnya itu, retak gitu. Coba kamu cium, masukkan hidung. Bener, saya saksinya. Saya masukkan hidung saya dalam retakan tembok makam, harum betul. Dan itu sudah ribuan tahun. Sudah 1000 sekian tahun.
Bayangkan. Nabi pun ini sahabatnya. Ini sahabatnya. Tapi kok ada orang-orang itu yang datang ke sana tapi nggak mencium. Berarti ya Allah hijab, tapi memang nyata harumnya. Jangan sesuatu kalau kita tidak cium. Saya kemarin pas waktu di Rodo biasa aja tuh, nggak ada harum. Jadi begini, orang itu kalau kena corona, itu kan nggak ada penciuman, itu langsung apa? Hilang. Kok kayak ini mambune, makan ini hambar, makan ini pedes yo hambar, makan manis hambar. Bukan nggak ada bau, bukan makanan tidak ada rasa. Memang kamu sedang kena COVID, gitu. Itu masalahnya. Harus dikarantina dulu orang ini. Jadi kalau orang itu sakit terus tidak bisa merasakan sesuatu, bukan rasa tidak ada, tapi memang ada hijab, yaitu sakitnya tersebut. Lah orang itu kalau hatinya kena virus, kemudian dia datang ke makam Nabi atau makam orang soleh, dia tidak menemukan bau, ya dianya yang punya masalah, bukan tidak ada bau harum dari makam tersebut. Kalau orang-orang yang hatinya itu bersih itu, Masya Allah, jangankan makam Nabi, di dalam tubuh keturunannya ini loh bisa mencium aroma wanginya tubuh Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan bahwasanya Fatimah bid'atun minni, ya. Fatimah itu adalah darah daging saya, bagian saya. Maka seluruh keturunan Sayyidah Fatimah dari Hasan dan Husain itu membawa darah daging Nabi, entah berapa persen. Maka ulama-ulama dahulu itu ada yang bisa mengenal ini Habib apa bukan, walaupun kamu Habib ya, enggak perlu. Langsung, wah ini ada aroma tubuh Rasulullah di anak ini. Ini Habib ini. Langsung bisa ketahuan. Itu gurunya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Itu beliau diberi keistimewaan oleh Allah bisa mengenal mana keturunan Nabi dengan tidak dari penciuman. Oke, Habib ya? Ini bukan. Ini Habib, ini bukan. Sehingga kalau beliau itu pernah suatu hari beliau langsung saya mencium bau badan bagian dari tubuh Rasulullah, sepertinya kota Syibam, karena beliau tinggal di Syibam. Sepertinya kota Syibam ini akan kedatangan seorang zuriyah Nabi. Maka orang-orang kampung nunggu di pintu gerbang. Betul, kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan. Ternyata zuriyah Nabi. Bayangkan, aroma harum itu bisa. Makanya orang-orang dulu kalau mencium tangan habaib, ya, itu dibolak-balik. Karena aroma yang atas sama bawah itu beda. Itu keturunannya. Nah, saya ikut ambu rokok nemang saku. Aku bar mangan teri, mambu teri. Ya artinya insya Allah sih tetap harum ya. Tapi karena hidung-hidung tukang cium istri orangnya begini ya banyak dosa lah intinya ya. Akhirnya terhijab. Tapi pada dasarnya aroma itu ada hakiki. Tapi karena terhijab oleh dosa dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Ini apa Imam siapa? Imam Harari lah. Imam Harari cerita, itu ada anak kecil ketika ziarah makam Nabi, ketika mengucapkan salam, itu kan di depan makam Nabi ada apa? Ada musyabukah karimah bulat bolong itu loh. Apa namanya, muwajahah syarifah. Pernah lihat gambar seren Kanjeng Nabi ya? Itu ada kuning dari emas, terus bulat berlubang ya. Itu kalau antum wajahnya sejajar dengan lubang itu, berarti antum wajahnya sudah berhadapan langsung dengan Nabi, berarti disitulah kita mengucapkan salam. Ada anak kecil, itu pas ziarah makam Nabi, nggak kuat dia, lompat langsung, kan ada pagar, lompat, dia masukkan tangannya ke lubang itu, teriak, ya Rasulullah, gitu. Ditarik oleh satpam. Itu ketika dia tarik, tangannya itu harum, dan nggak bisa hilang. Semua orang gantian mencium tangan, dicuci nggak bisa, tetap harum seperti itu. Karena seluruh yang bersentuhan dengan Nabi itu aromanya wangi. Setiap lorong yang pernah beliau lewati, orang tuh semua tahu ini habis dilewati oleh Nabi. Karena langsung harum semua satu lorong itu. Kalau Nabi memegang kepala seorang anak digini, kalau dia kembali gabung sama teman-temannya, langsung semua cium kepalanya. Kamu kepala habis dipegang Nabi, karena kepalanya langsung harum.
Diusap begini tuh langsung harum. Jadi memang aroma ini wujud. Nanti ketika antum ketemu dengan keturunannya atau ketemu dengan ya langsung makamnya, kok nggak cium? Ya berarti ya kena virus ngono ae. Kuwi lebih parah daripada corona kuwi. Kurang lebih kayak begitulah ya. Jadi memang harum. Sayyidina Abdullah bin Zubair itu pernah minum darah Nabi tegak. Jadi Nabi bilang, buang ini. Jadi Nabi habis bekam terus Nabi perintahkan Sayyidina Abdullah bin Zubair, buang. Kalau dia tidak dibuang nih oleh Sayyidina, diminum darah Nabi. Setelah itu datang, dia tanya, beliau ditanya, kamu buang? Sudah saya buang dan sudah saya buang di tempat yang teraman ya Rasulullah. Udah saya buang di tempat yang teraman. Maka Nabi tanya, kamu minum ya? Iya. Sejak itu mulut beliau itu wangi terus karena pernah meminum darah Nabi itu sampai beliau dibunuh, diwafat ketika zaman haji itu tetap wangi mulutnya karena pernah minum darah Rasulullah SAW. Jadi apapun yang berhubungan dengan Nabi semuanya itu wangi. Ada seorang ulama namanya Imam Utbi. Siapa? Imam Utbi. Suatu hari beliau datang ziarah ke makam Kanjeng Nabi yang mulia. Selesai ziarah mengucapkan salam berdoa, beliau mundur, nyender di tiang. Terus beliau melihat ada seorang dari Badui, suku Badui maksudnya orang pedalaman, orang kampung, desa gitu. Itu naik unta, turun, dia tambatkan untanya, langsung masuk ziarah di depan Nabi, kemudian membaca syair. Gimana syairnya itu? Ini baharnya sama itu, lupa saya syairnya. Oh masih ingat saya. Ya khairaman abaqat biti natuhu fataba minti bihal qi'an wal akamu nafsi fida'un liqabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Dia mengubah syair. Ya khairaman abaqat biti natuhu, wahai orang yang tanah pemakamannya mengeluarkan semerbak wewangian, gara-gara wangi tanahnya ini, fatoba minti biha, karena wangi tanahmu, semua yang ada dataran tinggi, dataran rendah, semuanya jadi wangi karena tanah ini. Fatoba minti bihal qi'anu wal akamu, dataran tinggi, dataran semua harum karena tanahmu ini ya Rasulullah. Nafsi fida'un liqabrin anta sakinuhu, jiwaku kujadikan tebusan demi orang. Nafsi fida'un liqabrin anta sakinuhu, jiwaku kujadikan tebusan untuk kubur yang engkau tempati. Fihil afaf wa fihil jud wal karamu, kubur yang berada di dalamnya seluruh kemuliaan, kedermawanan, kemuliaan. Habis itu dia pergi. Setelah dia pergi, ini Imam Utbi ini ngantuk, tiba-tiba ngantuk, tertidur, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Nah Rasulullah mengatakan kepada orang ini, kepada Imam Utbi, sampaikan salam saya kepada orang Arab itu. Sampaikan salam saya kepada dia dan sampaikan bahwasanya sebab 2 bait syair itu Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Bangun langsung dikejar, dikasih tahu ada salam dari Rasulullah. Nabi mengatakan sebab 2 untaian syairmu Allah ampuni dosa-dosamu. Ya khairaman abaqat biti natuhu fataba minti bihal ika fataba minti bihal qi'an wal akamu nafsi fida'un liqabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil jud wal karamu. Ya Allah, indah syair itu. Apalan gue ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.